Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Hai, masih bersama dengan saya, Angga Andriana. Di video kali ini, kita akan belajar tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Mari kita simak video penjelasannya. Istilah orang tua mencakup 3 komponen. Yang pertama adalah ayah dan ibu. Yang kedua adalah guru. Dan yang ketiga adalah mertua. Ketiga istilah orang tua itu wajib untuk kita hormati. Perhatikan gambar di samping ini. Dalam gambar tersebut dapat kita lihat bagaimana contoh perilaku seorang anak yang patuh dan hormat terhadap orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 dan 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Dalam ayat tersebut sedikitnya kita bisa memahami 5 hal penting, yaitu yang pertama, kita hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menyembah kepada selain Allah, maka itu dinamakan musyrik. Sedangkan musyrik adalah perbuatan dosa besar. Yang kedua, kita dituntut untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebagaimana kasih sayang mereka yang tiada henti dari mulai mengurus kita, memberikan nafkah kepada kita, dan membesarkan kita, mendidik kita dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, mengorbankan segalanya demi kita. Maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, kita dituntut untuk tidak berkata kasar atau menghardik kepada kedua orang tua. Bahkan jangankan menghardik, ketika kita disuruh oleh orang tua dalam konteks ketaatan, maka kita jangan membantahnya, kita jangan menghindarinya, tetapi kita harus mematuhi dan menaati perintah orang tua sepanjang itu tidak dalam kemaksiatan. Yang keempat, kita dituntut untuk bertutur kata yang baik, lemah lembut, sopan santun, dan berpribadi yang baik. Kemudian yang terakhir adalah mendoakan orang tua, tentunya dengan doa-doa yang baik. Doanya, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang kedua, kita akan membahas tentang Quran surat Luqman ayat 13 sampai 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور Sadaqallahul azim. Sedikitnya dalam ayat tersebut terdapat 6 poin penting yang harus kita pelajari. Yang pertama, untuk tidak menyekutukan Allah. Yang kedua, yaitu memberi nasihat dengan penuh kasih sayang kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Yang ketiga, berbuat baik kepada orang tua, terutama kepada ibu kita. Kemudian yang keempat, yaitu kita dianjurkan untuk taat kepada orang tua sepanjang ketaatan itu bukan maksiat. Yang kelima, sekecil apapun perbuatan pasti ada balasannya. Yang keenam, mendirikan sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Dan perlu kita ketahui bahwa amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah sholat. Kita tidak hanya hormat kepada orang tua, patuh kepada orang tua, tetapi kita juga wajib hormat dan patuh kepada guru. Karena guru sangat berjasa dalam hidup kita. Guru tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan, tetapi guru juga mengajarkan kita tentang akhlak yang baik. Berikutnya kita akan membahas hadis tentang hormat dan patuh kepada kedua orang tua. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Qila man ya Rasulullah? Qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilaihima falam yadkhulil jannah. Di hadis tersebut menjelaskan bahwa anak yang tidak berbakti kepada orang tua pasti celaka. Bahkan Rasul sampai mengulangnya 3 kali. Summa rogima anfun, summa rogima anfun, summa rogima anfun. Dia celaka, dia celaka, dia celaka. Itu membuktikan bahwa celaka akan benar-benar didapati oleh anak yang tidak berbakti kepada orang tua. Demikian penjelasan materi di pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.